ke Amerika, meninggalkan kampung halaman ke Kanada dan sebagainya. Mereka lebih sukses di Australia daripada di Eropa, di Kanada dan di Amerika. Nah, jadi Anda nanti kalau kerja di Jakarta, ya, berkarir di Jakarta, menikah di sini, punya anak di sini, ya nggak mungkin work hard karena masih ada orang tua, manja karena lingkungan, ya. And skill, harus ada kemampuan. Jadi etnik Padang itu kalau meninggalkan Padang, dia punya knowledge atau skill. Tukang jahit, itu kan skill. Tukang jahit, pintar masak, restoran, jago jualan. Nah ini entrepreneurship itu Padang ini bagus ya, di Indonesia. Dia berangkat, jadi teori awalnya ini sudah pas dia. Karena memang di Padang itu tidak lazim laki-laki tinggal di rumah gadang. Yang boleh putri sama ibunya. Dia besar, big house. Ada 5-10 rumah gadang. Jadi kalau Anda ke Padang nanti foto rumahnya, masih ada itu. Nah, laki-laki nggak nyaman. Akhirnya dia pergi seluruh Indonesia, negara ASEAN, bahkan ke Australia. Demikian di Inggris. Karena narapidana, penjara penuh di Inggris, dibuang ke Australia. Di Australia malah jadi entrepreneur, menemukan emas, tambang, dan sebagainya. Demikian Amerika. Amerika karena agama. Jadi banyak kemunafikan di Inggris tidak melaksanakan agama. Mereka bilang hypocrisy. Nah, mereka mencari New England. Jadi kalau Anda nanti lihat New England, mereka mau menerapkan agama mereka dengan murni. Ternyata nggak bisa juga. Ya udahlah. Nah, akhirnya mereka jadi entrepreneur. Demikian Chinese, karena banyaknya penduduk, mereka sampai membangun Chinatown seluruh dunia supaya bisa kerja keras, work hard. Ya. Jadi Chinatown itu saya ke Adelaide, mereka makanan-makanan Indonesia seperti Indomie, ya, bumbu masak ada Chinatown. Jadi kita nggak merasa asing di Adelaide, Australia. Waktu itu kita ada 7 orang, lagi ada kegiatan, ada studi ya di sana. Demikian zaman now sekarang orang dari Bali, generasi muda akan meninggalkan Bali, mirip dengan bangsa Australia, bangsa Eropa, Jepang, karena adanya internet. Setelah ketemu di Bali, di Pantai Kute atau di apa, mereka chatting dan married. Perkawinan antar campur, dan mereka kerja keras. Saya ketemu di Bali, di Pantai Kute, orang Balinya laki, ceweknya Australia. Dia bilang, Pak, ini tahun depan anakku mau kuliah di Australia. Ini kok bisa anaknya di Australia? Oh ya, ibunya di sana. Oh iya. Oke. Itulah makanya Anda lihat kalau dari etnik Batak ada Raja Nainggolan, pemain bola dunia, itu kawin campur. Jadi memang anak itu akan kerja keras, pintar kalau meninggalkan kampung halaman. Work hard itu teori pertama, makanya dunia ini sekarang menjadi satu, selalu meninggalkan kampung halaman generasi mudanya dan mau kerja keras, work hard tadi. Nah, Anda bertanya, kalau nggak meninggalkan gimana? Lihatlah tetanggamu, kerja di Jakarta, ibunya udah lansia, jaga cucu, cepatlah meninggal itu ibunya. Masa baby sister udah usia 60, dia bongkok-bongkok kejar cucunya. Jadi menyiksa itu ya. Nah, itu risiko yang kalau tidak ada meninggalkan halaman, jiwa sebenarnya. Jadi entrepreneurship itu bukan karena kita memiliki modal, bukan. Ketika di Negoro ke Kalimantan, ibu kota baru, di sana nanti nggak ada yang dukung kau. Sendiri, individual, entrepreneurship. To be individual ownership. Persoalanmu kau atasi sendiri, bisnismu kau atasi sendiri, udah jauh. Paling dia datang nanti kalau lebaran, kalau tahun baru datang dia, sini mah, aku kasih tiket. Nah, gitu. Tapi kita kerja keras pasti, udah pasti ya. Itulah sejarahnya awalnya di Prancis abad 17, maka dunia ini sekarang berpindah.
Jadi Australia itu sebenarnya aslinya itu aborigin. Aboriginnya nggak mau meninggalkan kampung halaman, tersisih, bahkan punah. Nah, seperti itu. Indian juga di Amerika, punah. Masuk hutan, serang orang pendatang. This my land, katanya gitu. Ini tanah saya. Ya, orang kalau dibilang gitu, udah dibeli, ya nyeranglah. Pakai pistol, dia pakai panah. Ya kalah panah. Oke, itulah number one. Kemudian generasi berikutnya dibantah. Itu nggak benar itu, katanya. Inovasi. We create something new. Kita menciptakan sesuatu yang baru. Nah, itu di entrepreneurship untuk generasi berikutnya setelah 50 tahun dibantah oleh ahli entrepreneur. Generasi berikutnya juga, kalau nggak ada pasar gimana? Where is the market? Oke. Itu big question. Ada nggak pasarnya? Kalau nggak ada pasar, ngapain entrepreneurship? Nah, itulah perkembangan entrepreneurship. The next. Ini sudah dekat, sudah di tahun 70-an ya. 1970. Psikologi. Psychological Mackland, ini nomor 4, Mackland. Need for achievement, application power. Jadi jiwa itu harus seimbang. Satuannya 100. Need for achievement harus ada jiwa, selalu berkembang. Achieve, prestasi. Itu tadi saya katakan, orang yang di Jakarta gampang tiap hari kalau lihat, kalau di situ karirnya, di situ dia makan, di situ dia lahir, di situ belajar, tidak ada high need for achievement, tidak ada continuous improvement. Achieve. Level 1 udah, level 2, 3, level 3, forever, we make achieve. Kalau Jepang bilang continuous improvement. It is impossible to have perfect, but we try to make perfectness. Achievement itu namanya. Nah, itu zaman now. Kita nggak pernah merasa puas dengan prestasi kita. Try to achieve more and more. The next application. Rasa prestasi tadi 70%, 20% ya gaul juga. Jangan main game, jangan medsos. Terima kelemahan keunggulan teman, 20% itu. Jadi harus gaul. Siapa temannya? Harus ada best friend. Saya tuh waktu kuliah, dulu ada teman saya mau ujian susulan. Dikasih informasi, naik motor dia. Terus, Mr. Morrison, kamu disuruh dosen ujian susulan. Karena kamu mau maju kan? Iya. Oke, siap. Dulu belum ada telepon, belum ada handphone ya. Jadi harus ketemu langsung. Saya sampai sekarang ingat. Itulah perlunya application, perlu teman. Kita dicari. Tidak harus banyak, cukup 20% dari kegiatan kita. Jadi zaman now, kalau kau game, kalau kau ngomongin orang, tidak ada teman, berarti tidak ada application. Itu yang membuat gampang kau merasa negative thinking. Nah, itu nggak benar. Jadi kau nggak memiliki entrepreneur. 20% keseimbangan. Need power, jangan powerless, jangan merasa nggak mampu, masih muda nggak merasa nggak mampu. Powerful, tapi 10%. Keseimbangan ini yang membuat kita jadi entrepreneur, kata ahli psikologi. Apa tadi? Need for achievement, application, power. Pernah nggak kamu ketemu orang yang sudah powerless? Saya ini nggak apa-apa, saya ini nggak. Itu powerless. Harus ada semangat, harus menguasa. I'm still young, I fight. Saya akan mengadakan kompetisi, bahkan perang. Okay. Terakhir, ini zaman now. Ada pendapat entrepreneur, arts is arts. Itu seni, nggak usah dipelajari. SD, tetangga saya bisa konglomerat. Nah, katanya, satu lagi, we have to go to university to study entrepreneurship. Nah, ini kita ini. Kita harus belajar, apa itu? Accounting, matematik, bisnis, dalam rangka membangun jiwa moderate. Oke.
tiga jiwa bisnis itu high need for achievement, autonom, high need for autonom, and moderate. We have to learn it at university. Hanya aliran yang kedua ini. Makanya di perguruan tinggi yang menganut aliran ini, kampus kita masih mempelajari entrepreneurship. Kalau ITB enggak. Kalau mereka membangun mahasiswanya ITB di DO aja semester 2, semester 4 karena tidak terpenuhi IPK 2 misalnya atau 2,5. 5 tahun berikutnya udah datang dia dengan istri yang cakep, dengan suami yang cakep, mobil mewah, karena dia udah entrepreneur. Kata ITB. Nah, jadi aliran ini ITB enggak, fakultas bisnisnya entrepreneurship tidak dipelajari kata mereka. Dilakukan aja, do that simulation. Jadi di ITB fakultas bisnis tidak dipelajari sebagai mata kuliah. Kata sekarang ya, 5 tahun lalu Profesor Mega, dosen dekannya katakan, we don't need to study entrepreneurship. We make simulation, it's the art, kata Miss Mega ya, wakil dekan waktu itu. Oke, the conclusion now, kesimpulannya, so entrepreneurship, the spirit for owner, jiwa memiliki. The owner of business from small, middle, and the big business. Jadi pemilik. Tapi jiwa ya. Jadi jangan kau katakan Ibnu, wah saya entrepreneur, mana modal? Modalnya yaitu 3 tadi. High need for achievement, autonom, and moderate. Sekali lagi, modal bukan uang, tapi high need for achievement, autonom, and moderate. Kalau otonom, tinggalkan kampung halaman, fighting ke negara lain, ke kampung lain. Kalau high need achievement, never say it is enough, continuous improvement. Kalau high need for moderate, matematik, accounting, karena bisnis itu ada 3, risiko menengah, rendah, dan atas. Bagaimana kita tahu risiko itu 3 kalau tidak dihitung? Itu maksudnya. The spirit for moderate, jiwa moderate. Makanya university kayak kampus kita, Anda nanti masuk accounting, matematik bisnis, statistik. For what? To build your spirit for moderate. Membangun jiwa Anda sebagai moderate. Makanya jangan dibenci matematik. Orang yang nggak suka matematik, masa depannya suram. Tidak bisa menjadi entrepreneurship atau konglomerat. Entrepreneurship kan itu jadi konglomerat. Bibit potensinya. Amira, kau suka matematik nggak? Matematik bisnis. Amira? Not really, sir. You love it. You should love it. Anda harus suka itu. Anda harus mencintai. Caranya gimana? Kalau kau nggak suka topiknya, dosennya dulu. Siapa dosennya Amira? Matematik bisnis. Pak Upa? No, Mr. Wimpy. Wah, Mr. Wimpy, ganteng dia. Ada kumis. Nah, lihat kumisnya. Nanti malam mimpikan dia. Baru nanti matematiknya Anda suka, gitu caranya. Oke. Kalau Anda cari pasangan, you love matematik, ya, nah, pacarin dia. Jadi kriteria 1 harus suka hitung-hitungan. Supaya moderate, berarti itu nanti menciptakan Anda entrepreneur jadi orang kaya. Kata Robert T. Kiyosaki. Jadi ciri-ciri orang miskin yang nggak suka matematik, hitungan, moderate. There is no moderate. There is no spirit for calculating risks. Dia nggak suka menghitung risiko. Dunia ini rata. Mana rata? Ada 3 risiko. Mengambil keputusan entrepreneurship, middle, risk, risiko menengah. Kita identify low, middle, high, and then we choose one. Nah, itu kesimpulannya. Nah, ini yang suka matematik, saya lihat dulu ini siapa ini. Fitria, ini suka kelihatan ini. Matematik. You love matematik, Fitria? Yeah, I think Ya, saya nggak katakan smart. We love it, you like it. Jadi strateginya nanti
Anda kalau dia Pak Wempi, nah dia, aduh, is handsome. Walaupun Pak Wempi udah tua, tapi ya, I like it. Nah, kalau laki jangan handsome jadi dilihat, suaranya mungkin, oke, stylenya. Kalau Anda suka dosennya, nah pasti. Accounting, siapa yang accounting, siapa yang suka accounting? Preta. You like it accounting? Sudah masuk kan akuntansi? Sudah ada akuntansi? Pengantar akuntansi? Preta? Ya, sir. Ya, siapa dosennya? Kalau semester 1 waktu itu Pak Rio. Ya, oke. Dapat Sekarang nilai apa? Ya, dapat nilai apa waktu semester 1? Ah, ya. Sedang ya. Jadi semua yang mata kuliah hitungan itu membangun jiwa Anda jadi moderat. Moderat apa? Menghitung segala sesuatu sebelum Anda memutuskan at middle. Nah, sekali lagi, you calculate all the risks, low, middle, and high. 3 pilihan, option. Baru Anda choose middle. Nah, itu tadi aliran yang katakan entrepreneurship bisa dipelajari. Nah, itu jiwa bisnis di ABU itu nanti Anda akan moderate. Tidak suka mengambil risiko low. Tidak suka terlalu tinggi, high. Bursa saham. Itu high risk. Kemarin ada Bitcoin. Harga 100 juta, tetangga saya beli. Sekarang tinggal 20 juta. Loss. Kan risiko tinggi. Dia nggak hitung. Saya dulu waktu di bursa saham belajar, there are 3 risks. Choose one. The middle one. Dia baru belajar langsung dari internet, dia karena di PHK langsung masuk. Sekarang makin stres. Di bursa itu caranya step by step. Maksudnya, ya Anda dulu staff dulu 2 tahun, pialang manajer, pialang disebut middle of. Baru Anda nanti tahun kelima baru tahu itu lagi digoreng, dimainkan supaya naik dan sebagainya. Nah, jadi salah. Iya, baru setahun langsung karena di PHK langsung di bursa. Makanya tiap tahun kita lihat ada bahkan Agaba dimainkan investasi syariah. Wah, itu orang Malaysia dibawanya 2 ton emas ke Malaysia, lari dia kabur. Ada kemarin banyak sekali investasi. Why? Because the high risk suggestion. Saya belajar di sana, saya pelajari 5 tahun belum tentu kita jadi investor. High risk, soalnya high risk dia. Ya, ambil aja owner, pemilikannya, to be owner, oke? Aman kalau di owner. Kalau owner apa bedanya entrepreneur? Kita berbisnis 20 juta bangkrut. Masih ada 80. Kedua bangkrut lagi. Ketiga bangkrut lagi. Keempat. Mungkin nanti kelima sudah ada chemistry, the spirit of business. Kalau tadi kan 100 juta. Karena dia ada pesangon dari perusahaan langsung mainkan. Sekarang 20 juta. Dijual pun Bitcoin-nya nggak laku. Hati-hati ya. Saya pikir kita itu yang makanya kita belajar accounting, statistik, matematik. Oke. The next conclusion is about achievement. Kau amati tetanggamu itu. Kerja, anaknya, menantunya, satu di situ. Damai di situ. Kan ibunya, bapaknya itu makin tua, makin kropos. Akhirnya nanti, saya nggak setuju ya. Makanya ke istriku, aku bilang, kalau nanti aku punya cucu, mau aku jaga. Aku mau. Ngapain? Kita dulu emang kalau waktu kita menikah, anak kita 3, ada yang jaga. Kan kita usahain sendiri. Kita survive. Bisa kan? Kayaknya istriku belum terima. Dia setuju dengan tetangga aku. Ya udah kau aja nanti. Aku jalan-jalan traveling ke Bali, ke seluruh dunia. Karena saya punya tabungan ya. Oke. Jadi berbeda pendapat itu nggak apa-apa, suami istri juga wajar itu karena dia belum tahu ya. Oke. The last is about achieve continuous improvement. Jiwa yang selalu create
tadi di awal kan sejarah innovation. Jadi sebenarnya ini kesimpulannya adalah 1.5 disimpulkan, we make improvement, continuous improvement from time to time. Oke, this the conclusion. Jadi 3 ini. Oke, itu barangkali untuk hari ini. Minggu depan